Salam Sang Raja. Bab 90. Pikiran tentang peningkatan kekuatan. Fei benar-benar menikmati pemujaan terhadap keindahan yang semarak dan bersemangat seperti Charsi. Jadi, ketika dia melihat ekspresi rahang pandai besi perempuan Charsi, dia tiba-tiba merasa bahwa semua itu sepadan dengan pengembalian yang ia inginkan. Jadi, dia tanpa malu-malu menjadi bersemangat. Hehe, haha, iya, itu hanya untuk kamu gunakan untuk latihan, jangan merasa tertekan sedikitpun. Bahkan jika kamu membuang semuanya, itu baik-baik saja karena aku telah mengumpulkan sejumlah besar permata semacam ini. Haha, kamu hanya perlu memberikan segalanya dan menguasai kekuatan palu besi ajaib secepat mungkin dan meningkatkan level skill penempaanmu. Hehe, aku masih menunggu pandai besi hebat Miss Charsi untuk menempa peralatan sihir yang kuat untukku. Itu. Nah, Tuan Fei, aku tidak tahu harus berkata apa. Terima kasih banyak. Mulai sekarang, untuk setiap perbaikan atau layanan tempa kamu, aku tidak akan menagih satu koin pun kepadamu. Pandai besi Charsi benar-benar tersentuh oleh kemurahan hati Fei saat ini, dan dia menjadi sedikit tidak koheren dan berterima kasih padanya. Tuan yang terhormat, kamu dapat memilih peralatan apapun di sini. Fei sangat gembira. Sejujurnya, sejak dia bisa memasuki peta besar kedua di dunia Diablo, Loot Golein, peralatan di sini di tempat Charsi agak ketinggalan untuk Fei. Alasan Fei bersikap baik pada Charsi adalah karena dia sebenarnya peduli tentang Charsi sebagai pribadi. Atau lebih spesifik, itu adalah identitas pandai besi Charsi. Semua yang dia lakukan sebelumnya adalah untuk mendapatkan persahabatan Charsi, karena seorang pandai besi yang bisa menempa peralatan sihir, apakah itu di dunia Diablo atau di kota Chambord di benua Azeroth, adalah harta yang tidak bisa diabaikan. Meskipun Charsi sekarang hanyalah pandai besi normal, dia memiliki palu besi misterius, dan dia juga sangat berbakat, dengan kemungkinan pengembangan masa depan yang tak terbatas. Sekarang setelah mendapatkan dukungan Fei, kemajuan karirnya di masa depan dari pandai besi biasa menjadi pemalsu bukanlah hal yang mustahil. Dengan begitu, dia akan memainkan peran penting dalam rencana masa depan Fei. Ini adalah investasi untuk masa depan. Apa yang disebut unsur permata di dunia Diablo tidak ternilai dan dianggap sebagai harta karun legendaris, tetapi itu tidak biasa di benua Azeroth. Jika tidak, Zola dan Luciano, anggota gereja kekuatan bintang 3 tidak akan bisa mendapatkannya. Ketika keduanya mengobrol dan tersenyum, tentara bayaran Elena yang cantik sudah selesai berkemas dan melambai di kejauhan. Fei sangat ketat pada waktunya, jadi dia mengucapkan selamat tinggal pada Kaksi, berbalik dan pergi. Tetapi ketika dia sampai di Elena, dia terkejut. Dia baru saja melihat bahwa tentara bayaran Elena yang cantik tidak hanya menyiapkan peralatan dan senjata, tetapi juga membawa banyak barang lain dalam tas besar dan kecil. Ada pot kecil hitam untuk membuat beras, penopang baja olahan, beberapa kayu bakar, semua jenis sayuran dan daging kering, dan beberapa potong terpal tebal untuk pembuatan tenda, tiang tenda, del. Untuk memudahkan pengangkutan, Elena bahkan mendapat susu sapi putih dengan pola kuning dari kam nakal dan menarik kereta kayu sedang. Lebih dari selusin gadis cantik mengelilingi gerobak kayu dan berdiri di samping Elena dengan air mata, dengan enggan mengucapkan selamat tinggal kepada saudari Elena. Apa yang kalian lakukan? Fei tiba-tiba memiliki garis hitam di kepalanya. Ini adalah hal-hal yang akan berguna dalam perjalanan menuju Loot Golein. Seorang gadis kecil mungil dan cantik menggunakan tampilan yang digunakan ketika melihat orang idiot dan menuju Fei dan berkata, "Perjalanan melintasi banyak gunung dan tebing, serta padang pasir kematian yang luas. Ini adalah perjalanan 2000 mil yang sangat berbahaya, jadi kalian mungkin harus menempuh 2 hingga 3 bulan, kamu tidak bisa ceroboh pada aspek pasokan. Ya Tuan Fei, kamu harus merawat saudari Elena dengan baik." Gadis-gadis lain juga khawatir dan berkata, "Tentu saja Tuan, kamu harus berhati-hati juga, aku mendengar bahwa Diablo memblokir jalan gunung, dan perjalanan akan sangat berbahaya dan bercokol dengan banyak setan dan monster." Fei, dia tidak punya waktu untuk menjelaskan terlalu banyak, jadi mengulurkan tangan dan menarik tangan Elena yang ramping dan seperti batu giok, mengabaikan ekspresi dan tepuk tangan merona yang lain. Mereka berlari jauh ke depan operator kapal Warif,
mengambil Gois pilihan dalam dialog, dan kemudian lampu menyala, dan Warif berpakaian biru tiba-tiba menghilang dari perhatian orang banyak. Semua orang tertegun. Jadi setelah membunuh Anderson Clear, pria paling tidak berguna di perkemahan Warif itu benar-benar memperoleh kemampuan luar biasa. Itu terlalu luar biasa. Bisakah kita pergi, Lord Golein, melalui dia juga? Lord Golein. Dengan aneh Elena memeriksa kota ini yang hanya ada dalam legenda Rock Enchantment. Namun, yang membuatnya sedikit kecewa adalah bahwa kota Mutiara Gurun tidak sesibuk dan sejahtera seperti dijelaskan oleh para jurnalis tur, tetapi justru dipenuhi dengan suasana yang suram. Angin bertiup dengan pasir kuning, dan jalan yang megah tidak bisa menyembunyikan jalan yang berantakan. Hanya ada sedikit pejalan kaki, dan beberapa orang yang mereka temui kadang-kadang membosankan dan tak bernyawa, dan bahkan lebih buruk daripada orang-orang di Rock Enchantment. Namun, waktu Fei di dunia Diablo terbatas, jadi ia tidak punya waktu bagi Elena untuk memeriksa mutiara gurun ini dan membawanya langsung keluar kota ke hutan belantara. Pergi jauh ke utara untuk melakukan perjalanan melalui Rocky Ways, mereka akhirnya menemukan House of the Dead terletak di Dry Hills dan kemudian terbiasa memulai pembunuhan tanpa akhir. Pencarian kali ini adalah untuk menemukan Horadric Cube dalam House of the Dead, labirin bawah tanah. Kotak kubus yang luar biasa ini adalah hal yang sangat diperlukan untuk menyelesaikan pencarian lainnya. Selain itu, bagi Fei kotak batu ini juga memiliki peran lain yang lebih penting, seperti mensintesis batu penyihir tingkat tinggi di benua Azeroth dan peralatan serta persediaan penting lainnya. Monster yang tak terhitung jumlahnya berkeliaran di House of the Dead, labirin bawah tanah. Monster-monster di sini jauh lebih tinggi daripada level Rock Enchantment baik dalam serangan maupun pertahanan, dan kebanyakan dari mereka semua adalah wajah baru. Beberapa tampak seperti kerangka yang disebut Revive Souls, beberapa tank dan meledak kabut beracun setelah nama kematian, zombie, dan beberapa tampak persis seperti mumi dewa kematian Mesir mitologi masa lalu yang memiliki kemampuan untuk memanggil kerangka. Pembunuhan tak berujung berlanjut. Waktu terus berlalu selama jeritan melengking tak berujung, percikan darah, tulang-tulang beterbangan, dan ramuan dan peralatan terus-menerus dijatuhkan. Tepat ketika batas waktu 4 jam Fei akan segera tiba, mereka berdua akhirnya masuk ke tingkat 3 labirin bawah tanah, yang hanya berjarak beberapa kamar dari bos terbesar. Blood Witch the Wild, yang menyimpan Horadric's Cube. Fei menghitung waktu dan memperkirakan bahwa dia tidak akan bisa membunuh bos sebelum dia dipaksa meninggalkan dunia Diablo, jadi dia mungkin juga berhenti sekarang dan menggunakan portal transportasi dan langsung kembali ke Lord Golein. Dia menemukan Warif berpakaian biru, memilih Go West opsi dan langsung diteleportasi kembali ke Rock Enchantment. Dia memberikan peralatan yang dia kumpulkan dari pembunuhan ini ke Elena untuk mengurusnya. Kemudian, Fei menemukan tempat yang tenang, berdagang beberapa bagian dari suara dingin yang misterius, dan waktu baru saja berakhir dan dia membuka portal dan langsung meninggalkan dunia Diablo. Kota Chambord, King's Hall. Fei duduk sangat di atas tahta dan memikirkan kembali strategi levelingnya. Hanya dalam 4 jam, karakter barbar akhirnya perlahan mencapai level 21. Fei memberikan 1 poin keterampilan untuk Brutal Strike, dan kekuatannya telah meningkat sekali lagi. Selama proses ini, Fei mulai menyadari bahwa setelah mencapai level 20, XP yang dibutuhkan untuk karakter ke level lebih tinggi dan lebih tinggi, sehingga proses leveling menjadi semakin lambat. Di masa lalu, 4 jam waktu sudah cukup untuk naik level 2 atau 3 kali, tapi sekarang 4 jam tidak cukup untuk level sekali. Bahkan ketika dia memasuki peta level yang lebih tinggi, kecepatan levelingnya masih sangat berkurang, dan itu berarti bahwa peningkatan kekuatan Fei di dunia nyata pasti menjadi lebih sulit dan lebih lambat. Mungkin aku harus mengubah perspektifku, untuk sementara waktu menahan leveling karakter barbar dan mulai leveling 6 kelas lainnya. Gagasan ini muncul di benak Fei. Lagi pula, di Diablo, setiap kelas memiliki spesialisasi dan memiliki banyak keterampilan unik, tetapi mereka semua memiliki kelebihan dan kekurangan mereka sendiri. Jika Fei bisa menggunakan ksatria, pendeta, druid, ahli nujum,
Amazon dan bajingan untuk semua menguasai, Rock Enchantment, memetakan dan mengumpulkan semua 7 profesi untuk saling melengkapi. Maka kekuatannya mungkin akan lebih kuat daripada hanya fokus pada orang barbar. Ini bisa dilihat dari bagaimana seseorang membutuhkan banyak pemain dari berbagai profesi untuk bekerja sama untuk membunuh bos, dan dalam pertempuran sebelumnya di Chambord, ada juga contoh nyata, selama pertempuran Jembatan Batu, Fei mengandalkan pendeta dan orang barbar, skill combo untuk membunuh pria pedang bintang 3 landes. Dan seperti yang ditebak Fei, jika dia benar-benar bisa mengalahkannya Rock Enchantment, peta dengan 7 profesi, mungkin dia bisa mendapatkan hadiah besar dari suara misterius itu, dan itu lebih dari layak untuk ditunggu. Tentu saja, Fei juga memikirkan cara lain. Untuk karakter dunia Diablo, kekuatan seseorang tidak benar-benar bergantung pada level seseorang, kualitas peralatan juga sangat penting. Seperangkat peralatan yang kuat dapat meningkatkan kekuatan karakter secara signifikan, dan dalam permainan yang berdiri sendiri seperti ini, jika seseorang ingin mendapatkan peralatan yang baik, selain monster-monster grinding, membeli peralatan yang kuat dari pedagang NPC juga merupakan jalan pintas yang bagus. Namun, pertanyaan tentang di mana dia bisa mendapatkan sejumlah besar koin emas muncul di benaknya. Fei akhirnya mengarahkan matanya pada Horadrix Cube dan batu penyihir. Sekarang, Fei perlu mendapatkan informasi tentang sesuatu untuk menentukan apakah idenya layak. Jika itu benar-benar seperti yang dia pikirkan, maka Fei bisa memiliki koin emas yang tak terhitung jumlahnya. Bersambung.